Alia adalah perempuan sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup dengan serba keterbatasan. Rumahnya bersama Raka, suaminya, berada di pinggiran kota, berdinding separuh tembok dan separuh papan, atap seng yang sering bocor ketika hujan deras. Bagi Alia, rumah itu sudah cukup. Ia bersyukur bisa punya tempat berteduh, bisa memasak di dapur kecil, dan bisa tidur berdampingan dengan suaminya setiap malam. Ia tidak menuntut lebih. Sejak awal menikah, Alia percaya bahwa pernikahan bukan tentang besar kecilnya rumah, melainkan bagaimana mereka saling mendukung dan menguatkan. Setiap pagi Alia bangun lebih awal dari Raka. Ia menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya telur goreng dengan sambal dan teh hangat. Kalau ada uang lebih, ia membuat nasi goreng atau membeli bubur ayam di depan gang. Sambil menyiapkan makanan, ia menyetrika baju kerja Raka agar rapi. Ia terbiasa mengantar Raka sampai depan pintu dengan senyum yang tulus meski kadang tubuhnya terasa lelah karena semalam baru selesai membuat kue pesanan kecil-kecilan untuk membantu keuangan rumah tangga. Alia merasa hidupnya bahagia karena bisa berperan sebagai istri yang mendukung suami. Namun kebahagiaan yang ia rasakan tidak sama dengan yang dirasakan Raka. Bagi Raka, semua yang dilakukan Alia tidak pernah cukup. Ia sering merasa hidupnya mandek. Ia bekerja di perusahaan menengah dengan gaji pas-pasan, sementara teman-teman kuliahnya sudah banyak yang lebih sukses. Hal itu membuat Raka mudah marah dan sering melampiaskan rasa frustrasinya pada Alia. "Lia, kamu tuh nggak bisa terus begini. Aku capek pulang ke rumah yang gini-gini aja. Kamu bisa nggak sih jadi istri yang bikin aku semangat pulang kerja?" Begitu kata Raka suatu malam dengan wajah masam. Alia menunduk, berusaha menahan perasaan. Dengan suara pelan ia menjawab, "Aku memang gak bisa kasih kamu rumah besar atau hidup mewah, tapi aku setia. Aku dukung kamu dari awal. Apa itu gak cukup, Rak?" Raka menghela napas panjang. "Setia itu penting, tapi kalau aku mau sukses, aku butuh lebih dari itu. Aku butuh istri yang bisa nyambung kalau aku ngomongin kerjaan, yang bisa bantu aku bangun jaringan, yang bisa bikin aku kelihatan pantas punya masa depan cerah. Kamu ngerti nggak, Lia?" Kata-kata itu membuat dada Alia terasa sesak, seakan semua pengorbanannya tidak pernah dihargai. Sahabat dekatnya, Mira, beberapa kali menegur Alia karena sikap sabarnya yang dianggap berlebihan. "Lia, kamu tuh istri, bukan pembantu. Dari dulu aku nggak habis pikir kenapa kamu tahan sama Raka yang suka meremehkan kamu begitu," ucap Mira ketika mereka duduk bersama di warung kopi dekat pasar. Alia hanya tersenyum pahit. "Karena dia suami aku, Mir. Aku percaya, kalau aku sabar, Raka bisa berubah. Dia cuma lagi banyak tekanan. Kerjaannya nggak gampang." Mira menggeleng keras. "Iya, tapi kalau kamu terus disalahin, kamu juga capek kan? Jangan sampai kamu habis di jalan yang gak jelas." Alia diam, tidak tahu harus membalas apa. Hatinya memang sering goyah, tapi sumpah pernikahan membuatnya tetap bertahan. Raka adalah pria ambisius. Sejak kuliah, ia selalu bermimpi bisa bekerja di perusahaan besar, punya penghasilan tinggi, dan hidup mapan. Sayangnya, jalan hidupnya tidak semulus harapan. Setelah lulus, ia hanya diterima di perusahaan biasa, gajinya pas-pasan, dan karirnya berjalan lambat. Setiap kali melihat teman-temannya sudah membeli mobil atau rumah, Raka semakin frustrasi. Rasa iri itu membuatnya semakin sering menyalahkan Alia. "Kalau aja aku nikah sama perempuan yang bisa dorong aku maju, mungkin sekarang aku udah jauh lebih sukses," ucap Raka suatu malam saat Alia menyajikan makan malam. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Tangannya gemetar ketika meletakkan piring di meja. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Aku percaya kamu bisa sukses, Rak. Aku selalu ada buat kamu." Namun Raka hanya menggeleng tanpa bicara lagi. Hari-hari Alia diisi dengan pengorbanan kecil yang tidak pernah dianggap penting. Ia rela mengurangi kebutuhan dirinya sendiri supaya Raka bisa menabung. Ia membuat kue sederhana untuk dijual ke tetangga. Uangnya sebagian besar diserahkan ke Raka untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi tetap saja,
Semua itu terasa kurang di mata suaminya. Raka terus membandingkan hidupnya dengan orang lain dan semakin yakin bahwa Alia bukan pasangan yang pantas mendampinginya menuju sukses. Suatu sore ketika hujan deras, Alia duduk di teras menunggu Raka pulang. Ia menyiapkan handuk kecil agar suaminya tidak kedinginan saat masuk rumah. Mira tiba-tiba datang berkunjung. "Lia, kamu yakin masih mau bertahan? Aku lihat wajah kamu makin pucat aja akhir-akhir ini," kata Mira dengan nada khawatir. Alia tersenyum samar. "Aku masih percaya, Mir. Aku yakin suatu saat Raka sadar kalau aku selalu ada buat dia." Mira menatapnya dengan iba. "Kamu terlalu baik, Lia. Kadang orang kayak Raka nggak sadar kalau dia lagi pegang permata." Alia menunduk, berdebar karena kalimat itu menyinggung hatinya. Ia takut, jangan-jangan semua yang ia lakukan hanya menyiksa dirinya sendiri. Di balik sikap diamnya, Alia menyimpan cinta yang begitu besar. Cinta itu membuatnya rela menanggung semua sakit dan tidak menyerah pada keadaan. Ia tidak ingin dicap sebagai istri yang gagal mempertahankan rumah tangga. Ia percaya bahwa kesetiaan adalah kekuatan. Tapi Raka semakin hari semakin menunjukkan sikap dingin. Setiap kali pulang kerja dan melihat Alia dengan pakaian sederhana, wajah polos tanpa riasan, dan senyum yang tulus, bukannya bersyukur, Raka justru merasa muak. "Kenapa sih kamu nggak pernah berubah, Lia? Dunia ini keras. Kalau kamu terus begini, aku bisa makin ketinggalan. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku naik kelas," katanya pada suatu malam. Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk Raka, tapi lidahnya keluh. "Maaf, Rak," hanya itu yang keluar dari bibirnya. Malam itu untuk pertama kalinya Alia menangis sendirian di kamar. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi bantal yang tipis. Ia sadar, cintanya sedang diuji dengan cara yang paling berat. Cinta dan pengorbanan Alia yang tulus ternyata tidak pernah dianggap berharga. Raka semakin yakin bahwa ia tidak pantas hidup dengan perempuan seperti Alia. Sementara Alia, meski hatinya remuk, tetap berusaha mempertahankan rumah tangga yang semakin rapuh. Dalam diam, ia berdoa semoga suatu saat nanti semua yang ia jalani punya arti, meski ia sendiri tidak tahu apakah harapan itu akan benar-benar terwujud. Hari-hari setelah pertengkaran demi pertengkaran semakin berat bagi Alia. Ia berusaha tetap tenang, tetap menjalani perannya sebagai istri yang sabar, tapi dalam hati ia merasa semakin jauh dari Raka. Kata-kata suaminya yang menyakitkan kerap terngiang ketika ia sedang sendiri. Bahkan ketika sedang memasak, menyapu rumah, atau menjajakan kue kecil-kecilan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Raka yang selalu menuntut. Alia mencintai Raka, tetapi cintanya itu seperti tak pernah mendapat balasan yang setimpal. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Ia sering lembur, atau kadang sengaja tidak langsung pulang dengan alasan nongkrong bersama teman-temannya. Alia tidak pernah memprotes keras. Ia hanya bertanya dengan suara hati-hati, "Rak, pulang larut terus nggak capek?" Dan jawaban Raka selalu singkat, "Ini semua buat masa depan, Lia. Kamu nggak ngerti." Alia terdiam. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan hanya akan dianggap sebagai penghalang. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik di rumah mereka padam, Raka pulang dengan wajah dingin. Alia sudah menyiapkan makanan hangat, berharap bisa sedikit mencairkan suasana. Tapi Raka hanya menatap makanan itu sebentar lalu berkata, "Aku nggak lapar." Alia mencoba tersenyum. "Aku udah bikin sup kesukaan kamu. Rak, coba dulu, ya." Raka mendesah keras. "Lia, kamu tuh nggak paham ya? Aku capek. Aku pulang bukan buat lihat makanan doang. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga. Ngerti nggak? Bukannya istri yang cuma bisa masak dan nunggu di rumah kayak gini." Alia terdiam, sendok di tangannya bergetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan sekuat tenaga. Raka melanjutkan kalimat yang menusuk itu. "Aku pikir, kita udah nggak sejalan lagi. Aku pengen hidup lebih baik tanpa kamu."
Kalimat itu menghantam Alia seperti badai. Ia hampir tak bisa bernapas. Maksud kamu apa, Rak? Suaranya bergetar. Raka menatapnya tanpa ragu. Aku mau cerai. Dunia Alia seakan runtuh seketika. Kata cerai yang hanya ia dengar di berita atau cerita orang lain kini menimpa dirinya. Ia menatap suaminya yang selama ini ia perjuangkan dengan air mata yang tak terbendung lagi. Kenapa? Rak? Aku salah apa? Apa aku kurang setia? Apa aku kurang berusaha? Tanyanya lirih. Raka hanya menggeleng. Kamu terlalu sederhana buat aku. Aku butuh pasangan yang bisa bawa aku ke level yang lebih tinggi. Maaf, Lia. Aku udah mutusin ini. Malam itu, tangis Alia pecah. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Semua kenangan, semua pengorbanan, seakan tidak ada artinya. Ia teringat saat-saat ia rela menahan lapar agar Raka bisa makan lebih banyak. Saat ia menjual kue dengan kaki pegal demi membantu kebutuhan rumah. Saat ia tetap tersenyum meski dihina. Semua itu hancur dalam sekejap hanya karena ambisi suaminya. Mira, sahabatnya, adalah orang pertama yang tahu kabar itu. Begitu mendengar cerita Alia, Mira langsung memeluknya erat. Lia, aku udah bilang dari dulu. Dia nggak pantas buat kamu. Tapi kamu terlalu cinta. Sekarang lihat, dia tega banget nyakitin kamu. Tapi aku yakin, kamu bisa bangkit. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Alia hanya menangis di pelukan Mira. Ia merasa semua dunianya gelap. Proses perceraian berjalan cepat. Raka tidak mau menunda. Ia sudah menyiapkan semua dokumen dan bahkan pengacara kecil-kecilan untuk mengurusnya. Alia menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ia menandatangani akhir dari seluruh perjuangannya. Saat sidang singkat di pengadilan, Alia duduk dengan mata sembab sementara Raka duduk tenang tanpa ekspresi. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Semua selesai dalam hitungan minggu. Setelah resmi bercerai, Alia kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Rumah itu kecil. Tapi kehangatan orang tua membuatnya sedikit merasa aman. Ibunya menangis melihat kondisi Alia. Nak, kamu nggak salah. Kamu udah jadi istri yang baik. Kalau dia nggak bisa menghargai kamu, biarkan Allah yang ganti dengan yang lebih baik. Ayahnya menepuk pundaknya pelan. Jangan menyerah, Alia. Kamu masih muda. Hidupmu belum berakhir. Malam-malam Alia dipenuhi tangis. Tapi juga doa. Ia merasa hancur, tapi jauh di dalam hatinya, ada semangat kecil yang perlahan tumbuh. Ia tidak ingin selamanya dipandang rendah. Ia bertekad membuktikan bahwa dirinya juga bisa berharga, meski tanpa Raka. Mira terus mendampingi. Ia sering mengajak Alia keluar, sekadar jalan-jalan atau mencari peluang kerja. Lia, kamu harus berdiri sendiri sekarang. Jangan biarkan kata-kata Raka bikin kamu percaya kalau kamu nggak pantas. Kamu pantas, bahkan lebih pantas dari dia, kata Mira penuh semangat. Alia mengangguk pelan. Ia tahu sahabatnya benar, tapi untuk bangkit tidak semudah membalik telapak tangan. Luka di hatinya masih dalam. Suatu sore, ketika Alia duduk di taman dekat rumah orang tuanya, ia melihat anak-anak kecil bermain bola sambil tertawa. Dari jauh, ia tersenyum samar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu muncul bukan karena memaksa dirinya tampak baik-baik saja, tapi karena hatinya benar-benar ingin mencoba merasa tenang. Saat itulah ia sadar, meski Raka sudah pergi, hidupnya belum berakhir. Masih ada jalan panjang di depan. Alia mulai memberanikan diri mencari kegiatan. Ia kembali membuat kue, tapi kali ini lebih serius. Mira membantu memasarkan lewat media sosial. Pelanggan mulai bertambah, dan dari situ sedikit demi sedikit Alia mendapatkan penghasilan. Ia merasa lebih percaya diri karena mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meski begitu, setiap kali malam tiba, bayangan perceraian itu masih menghantui. Ia masih sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku nggak cukup? Apa aku memang seburuk itu? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mencoba menepis dengan doa.
Tuhan, kalau memang jalanku harus seperti ini, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur. Perceraian itu menyakitkan, tapi sekaligus menjadi titik balik. Alia yang dulu hanya tahu memberi dan berkorban kini belajar memberi arti bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa cinta yang tulus pun bisa dianggap remeh jika diberikan pada orang yang salah. Dan kini, ia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Hidup Alia setelah perceraian tidak langsung membaik. Ia masih sering terbangun di malam hari, menangis diam-diam sambil menatap langit-langit kamar rumah orang tuanya. Perasaan ditinggalkan, dihina, dan dianggap tidak berharga terus menghantui. Setiap kali mengingat kata-kata Raka, dadanya terasa sesak. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak ingin selamanya tenggelam dalam kesedihan. Ia mulai berusaha menata hidup dengan caranya sendiri. Mira adalah orang yang paling berperan dalam mendorong Alia bangkit. Sahabatnya itu tak pernah bosan mengingatkan bahwa hidup Alia tidak berhenti hanya karena diceraikan. Lia, kamu harus ingat, kamu masih punya mimpi. Kamu masih bisa jadi orang yang lebih baik. Perceraian bukan akhir dunia. Justru ini kesempatan kamu buat buktiin kalau kamu mampu berdiri sendiri, kata Mira suatu sore sambil menemaninya menjual kue. Dari usaha kecil-kecilan membuat kue, Alia mendapat semangat baru. Ia senang melihat pelanggan yang puas dengan hasil tangannya. Semakin lama, usahanya berkembang. Mira bahkan membantu membuat akun media sosial untuk mempromosikan kue-kue Alia. Pesanan mulai berdatangan dari luar lingkaran tetangga, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagi Alia, keberhasilan kecil itu adalah titik terang. Namun, hidup memang selalu punya kejutan. Suatu hari, ketika Alia mengantarkan kue pesanan ke sebuah acara kantor di hotel sederhana, ia bertemu dengan seseorang yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Pria itu bernama Arman. Arman adalah tamu undangan dalam acara tersebut. Penampilannya rapi, dengan jas sederhana namun berwibawa. Saat melihat Alia datang dengan bungkusan kue, ia menyapanya ramah. "Ini yang buat kue-kue ini?" tanyanya sambil tersenyum. Alia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya yang buat. Semoga cocok dengan selera Bapak." Arman mencicipi satu kue dan matanya berbinar. "Enak sekali. Kamu pasti punya bakat besar dalam hal ini." Alia tertegun. Jarang sekali ada orang yang benar-benar menghargai hasil kerjanya. "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat dengan wajah sedikit memerah. Arman kemudian menanyakan lebih lanjut tentang usaha Alia, bagaimana ia memulai, dan apa rencananya ke depan. Alia menjawab seadanya, masih ragu-ragu, tapi Arman tampak sungguh-sungguh mendengarkan. Dari tatapan matanya, Alia merasakan ketulusan yang berbeda. Sejak pertemuan itu, Arman beberapa kali memesan kue langsung dari Alia. Kadang untuk acara kantor, kadang hanya untuk keluarga di rumah. Setiap kali bertemu, percakapan mereka semakin akrab. Arman tidak hanya sekadar pelanggan, tapi juga menjadi teman bicara yang hangat. Ia selalu memberi semangat, menyarankan ide-ide sederhana, dan yang paling penting, ia tidak pernah meremehkan Alia. Bagi Alia, hal itu sangat berarti. Setelah sekian lama dipandang rendah, kini ada seseorang yang menghargai usahanya, bahkan sekadar dari kue buatan tangannya. Perlahan, Alia merasa dirinya bernilai. Suatu sore, Arman mengajak Alia duduk di sebuah kafe setelah ia mengantarkan pesanan. Dengan tenang, Arman berkata, "Alia, saya kagum dengan ketekunan kamu. Jarang ada orang yang bisa tetap berdiri setelah jatuh sekeras itu." Alia tersenyum samar, menunduk, tak sanggup membalas tatapan Arman. "Saya hanya berusaha bertahan, Pak. Kalau nggak begitu, mungkin saya sudah menyerah." Arman mengangguk. "Justru itu yang bikin kamu istimewa. Kamu punya kekuatan yang banyak orang nggak punya." Kalimat itu membuat hati Alia bergetar. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dilihat sebagai seseorang yang berharga, bukan sebagai beban. Hubungan Alia dan Arman berkembang dengan alami. Tidak ada paksaan,
tidak ada drama berlebihan. Arman menunjukkan sikap yang dewasa dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menanyakan hal-hal yang membuat Alia merasa terpojok, tapi ia selalu siap mendengar jika Alia ingin bercerita. Dari caranya berbicara, Alia tahu bahwa Arman adalah pria yang matang, bukan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mira tentu saja yang paling bersemangat melihat perubahan dalam hidup Alia. "Lia, aku seneng banget lihat kamu sekarang. Mukamu lebih cerah, matamu nggak sesedih dulu. Aku yakin, Arman itu orang baik. Dia beda jauh sama Raka." Alia hanya tersenyum malu. "Aku belum bisa mikir jauh, Mir. Aku masih takut. Takut disakiti lagi." Mira menepuk tangannya. "Wajar, tapi jangan tutup hati kamu. Kadang orang baik datang justru setelah kita belajar dari yang buruk." Waktu berlalu, dan perhatian Arman semakin jelas. Ia mulai sering mengunjungi Alia, bukan hanya untuk urusan kue, tapi juga sekadar menanyakan kabar atau mengajaknya berbincang. Ia bahkan beberapa kali membantu memikirkan strategi agar usaha kue Alia lebih berkembang. Dari situ, Alia melihat betapa besar kepedulian Arman. Suatu hari, Arman dengan serius berkata, "Alia, saya tahu kamu sudah melewati masa yang sulit. Saya juga tidak ingin terburu-buru. Tapi kalau kamu izinkan, saya ingin melangkah lebih jauh. Saya ingin melamar kamu." Kalimat itu membuat Alia terdiam lama. Hatinya bergetar, antara bahagia dan takut. Ia belum pernah membayangkan akan menikah lagi setelah luka dalam yang ditinggalkan Raka. Tapi tatapan Arman begitu tulus. Tidak ada keraguan di matanya, hanya kejujuran. Dengan suara pelan, Alia menjawab, "Pak Arman, saya takut gagal lagi. Saya nggak mau ulangi kesalahan yang sama." Arman tersenyum lembut. "Takut itu wajar. Tapi percayalah, saya tidak ingin meremehkan kamu. Justru saya ingin kita saling menghargai. Kalau kamu siap, saya akan menunggu." Alia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai sebagai perempuan. Bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena dirinya sendiri. Dan di saat itu, ia sadar, mungkin inilah awal baru yang Tuhan berikan untuknya. Beberapa minggu kemudian, dengan restu orang tua dan dukungan Mira, Alia akhirnya menerima lamaran Arman. Suasana sederhana, tanpa pesta besar, tapi penuh kebahagiaan. Di wajah Alia, senyum tulus kembali muncul. Luka lama memang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia yakin bersama Arman, ia akan menemukan arti baru dalam hidup. Setelah pernikahan sederhana dengan Arman, kehidupan Alia berubah pelan-pelan. Bukan berubah karena tiba-tiba serba mewah, melainkan karena hatinya kini tenang. Arman adalah sosok suami yang berbeda jauh dengan Raka. Ia tidak pernah menuntut Alia untuk menjadi orang lain. Ia justru mendukung Alia apa adanya, sambil mendorong agar Alia bisa terus berkembang. Dari sikap itulah, Alia menemukan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Arman bukan orang sembarangan. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan besar yang cukup berpengaruh di kota itu. Meski jabatannya tinggi, ia tidak pernah bersikap sombong. Justru kerendahan hati dan kebijaksanaannya membuat semua orang hormat padanya. Alia awalnya tidak pernah menyangka bahwa pria sederhana yang dulu sering memesan kue darinya ternyata adalah pemimpin perusahaan besar. Arman sengaja tidak pernah menunjukkan statusnya sejak awal pertemuan. Ia ingin Alia mengenalnya sebagai manusia biasa, bukan karena jabatan atau harta. Alia sempat terkejut saat pertama kali tahu. "Kenapa Bapak nggak cerita dari dulu kalau Bapak direktur perusahaan besar?" tanyanya polos suatu malam. Arman tertawa kecil. "Kalau saya bilang dari awal, mungkin kamu bakal jaga jarak. Padahal saya cuma ingin kamu kenal saya sebagai Arman, bukan sebagai direktur." Jawaban itu membuat Alia tersenyum. Ia merasa benar-benar beruntung, bukan karena status suaminya, tapi karena kebijaksanaan yang dimilikinya. Sementara itu, kehidupan Raka juga mulai berubah. Setelah berusaha keras, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan besar.
Gaji yang ia dapatkan jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan sebelumnya. Ia merasa hidupnya mulai naik kelas. Dengan penuh kebanggaan, ia bercerita pada teman-temannya bahwa kini ia bekerja di perusahaan Bonafide. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan penuh percaya diri, mengenakan jas yang baru ia beli dari hasil gaji pertamanya di sana. Namun, kesuksesan itu membuat Raka cepat lupa pada masa lalu. Ia semakin sombong. Ia memandang rendah orang lain yang dianggap tidak sepadan dengannya. Ia sering berkata kepada teman-temannya, "Lihat aja, sebentar lagi aku pasti naik jabatan. Bos-bos di sini pasti lihat kemampuan aku. Akulah orang yang paling pantas." Raka merasa dirinya akhirnya berhasil. Ia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Tidak pernah mengingat bagaimana ia dulu meninggalkan Alia dengan alasan ingin hidup lebih baik. Baginya, keputusan itu benar. Ia yakin kalau masih bersama Alia, ia tidak mungkin bisa mencapai posisinya sekarang. Di sisi lain, Alia juga mengalami perubahan besar, meski dalam jalannya sendiri. Bersama Arman, ia mulai belajar dunia baru. Arman tidak pernah memaksa Alia untuk ikut dalam urusan perusahaan. Tapi ia selalu mengajak Alia berdiskusi, mendengarkan pendapatnya, bahkan mengajaknya hadir dalam beberapa acara penting. Alia yang dulu merasa tidak pantas kini pelan-pelan belajar bahwa suaranya juga berarti. Mira sering heran melihat perubahan sahabatnya itu. "Lia, kamu sekarang beda banget. Dulu aku lihat kamu sering menangis diam-diam. Sekarang wajah kamu lebih cerah. Kamu kelihatan percaya diri. Aku bangga banget sama kamu," katanya ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Alia tersenyum hangat. "Itu semua karena Arman, Mir. Dia bikin aku merasa dihargai. Bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai manusia." Perjalanan Alia menemukan dirinya kembali bukan tanpa tantangan. Ia sempat merasa minder ketika harus berhadapan dengan lingkungan baru yang jauh lebih modern dan penuh persaingan. Tapi Arman selalu menenangkannya. "Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Jadi diri kamu sendiri aja sudah cukup," kata Arman suatu malam. Kata-kata itu membuat Alia yakin bahwa ia bisa melangkah maju. Di perusahaan tempat Arman bekerja, nama Alia mulai dikenal. Bukan karena statusnya sebagai istri direktur, melainkan karena beberapa kali ia ikut menyumbangkan ide untuk acara internal. Arman sengaja memberi ruang bagi Alia untuk menyampaikan gagasannya, dan ternyata ide-ide itu disukai banyak orang. Alia belajar bahwa dirinya punya potensi yang dulu tidak pernah ia sadari. Sementara itu, Raka semakin tinggi hati. Ia mulai dekat dengan atasan-atasannya, bukan dengan cara kerja keras saja, melainkan dengan banyak pencitraan. Ia suka tampil menonjol dalam rapat, kadang dengan mengklaim ide orang lain sebagai idenya sendiri. Ia merasa dirinya paling cerdas, paling berhak diperhatikan. Di awal-awal, beberapa orang memang terkesan, tapi lama-lama sikap itu membuat banyak rekan kerja merasa tidak nyaman. Namun, Raka tidak menyadari hal itu. Ia merasa posisinya sudah aman. "Aku ini beda sama karyawan lain. Aku punya visi besar. Tinggal tunggu waktu aja aku pasti jadi orang penting di perusahaan ini." Begitu ia membanggakan diri di depan seorang teman. Takdir memang selalu punya cara yang unik. Sementara Raka merasa sedang berada di puncak, Alia juga sedang menapaki jalannya sendiri menuju penghargaan yang lebih besar. Tidak ada yang menduga bahwa pada suatu titik, jalan keduanya akan kembali bertemu. Di rumah, Alia sering teringat masa lalunya. Ia tidak bisa sepenuhnya melupakan bagaimana Raka meremehkannya dulu. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, Arman selalu memberi pelukan hangat. "Kamu sudah melewati masa itu, Alia. Sekarang lihatlah ke depan. Kamu punya hidup baru, kesempatan baru. Jangan biarkan luka lama menahan langkahmu." Alia mengangguk. Ia tahu Arman benar. Perbedaan besar antara Raka dan Arman begitu nyata. Raka selalu menuntut dan meremehkan, sementara Arman selalu mendukung dan menghargai. Dari situlah Alia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi atau jabatan, tapi juga soal siapa yang ada di samping kita. Pagi itu,
Ruang rapat utama perusahaan dipenuhi wajah-wajah serius. Semua manajer dan karyawan penting duduk rapi, menunggu kedatangan direktur utama yang akan memimpin rapat strategi tahunan. Raka duduk di barisan tengah dengan dada membusung. Ia merasa hari ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya. Kalau aku bisa tampil bagus, pasti namaku makin diperhitungkan, gumamnya dalam hati. Pintu besar ruang rapat terbuka. Semua orang berdiri memberi salam ketika Arman masuk dengan langkah tenang. Di sampingnya ada seorang wanita anggun dengan busana sederhana, namun penuh wibawa. Raka semula tidak memperhatikan. Ia hanya ikut berdiri sambil menunduk. Namun begitu matanya menatap wajah wanita itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Alia. Raka terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alia berjalan berdampingan dengan Arman, duduk di kursi terhormat tepat di sisi direktur utama. Semua orang memperlakukannya dengan penuh hormat. Tidak ada yang meremehkan Alia. Bahkan beberapa manajer wanita menyapanya ramah, seakan sudah akrab. Raka berusaha mengendalikan ekspresinya. Ia menegakkan tubuhnya, berpura-pura fokus pada berkas di depannya. Tapi hatinya bergejolak. Ingatan masa lalu datang menghantam. Bagaimana ia dulu meninggalkan Alia dengan dingin, bagaimana ia menuduh Alia sebagai penghalang kesuksesan, bagaimana ia yakin bahwa hidup tanpa Alia akan jauh lebih baik. Dan kini, perempuan yang pernah ia remehkan itu justru hadir sebagai istri direktur utama, sosok yang paling dihormati di ruangan itu. Arman membuka rapat dengan suara mantap, membahas strategi besar perusahaan. Sesekali ia menoleh ke Alia, meminta pendapat kecil yang ternyata disambut serius oleh peserta rapat lain. Alia berbicara singkat, tapi jelas dan terarah. Kata-katanya menambah bobot diskusi. Raka hanya bisa menunduk, merasa ditampar oleh kenyataan. Sepanjang rapat, Raka gelisah. Ia menahan diri untuk tidak menatap Alia terlalu lama, takut ketahuan. Namun hatinya penuh penyesalan. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia dulu. Perempuan yang ia buang ternyata jauh lebih berharga daripada yang ia bayangkan. Setelah rapat selesai, semua orang bertepuk tangan. Arman berdiri, lalu dengan tenang merangkul Alia di hadapan semua orang. Terima kasih juga pada istri saya, Alia, yang selalu mendukung dan memberi masukan berharga, ucapnya. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Alia tersenyum hangat, sementara Raka nyaris kehilangan napas. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Hari ketika ia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa wanita yang dulu dianggap beban kini berdiri di tempat yang lebih tinggi darinya. Hari ketika semua kesombongannya runtuh dalam sekejap. Sejak hari rapat besar itu, kehidupan Raka terasa jungkir balik. Ia yang sebelumnya selalu melangkah dengan penuh percaya diri di koridor kantor, kini sering menunduk ketika tanpa sengaja berpapasan dengan Alia. Senyum tipis Alia yang netral justru membuatnya semakin tersiksa. Bagi orang lain, senyum itu biasa saja, tapi bagi Raka, itu adalah pengingat bahwa ia pernah menghancurkan hati wanita itu. Di ruang kerja, Raka sering melamun. Rekan kerjanya beberapa kali menegur. Mas Raka, kamu nggak apa-apa? Lihat deh laporan ini masih ada yang salah, ujar salah satu staf. Raka hanya mengangguk singkat, mencoba menutupi kegelisahannya. Alia sendiri, meski terlihat tenang, tidak bisa memungkiri bahwa pertemuannya kembali dengan Raka membuka luka lama. Ia ingat betul bagaimana ia diceraikan dengan dingin, diucapkan seolah-olah dirinya hanyalah beban. Saat melihat Raka di kantor, perasaan itu sesekali muncul. Namun setiap kali hatinya bergetar, Alia segera mengingat kata-kata Arman. Aku percaya padamu, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup jadi dirimu sendiri. Arman yang bijak sebenarnya menyadari situasi itu. Ia tahu Alia dan Raka punya masa lalu. Tapi Arman memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang keluarga, Arman hanya berkata, "Aku bisa lihat, kadang kamu agak gelisah kalau ada Raka. Wajar. Tapi aku ingin kamu tahu, kepercayaanku tidak akan berubah."
Alia menunduk haru, lalu menggenggam tangan suaminya erat. Bagi Alia, dukungan itu membuatnya lebih kuat. Ia bertekad bersikap profesional. Ia tidak ingin masa lalunya menghalangi langkahnya ke depan. Ia tidak ingin Arman menyesal karena telah mempercayainya. Sementara itu, Raka justru semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia mulai menilai ulang semua keputusannya di masa lalu. Dulu ia yakin meninggalkan Alia adalah jalan terbaik untuk meraih sukses. Tapi kini, setiap kali melihat Alia berdiri anggun di samping Arman, ia sadar bahwa keputusannya adalah kesalahan terbesar. Raka yang dulu dielu-elukan karena semangatnya mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Ia sering terlambat mengumpulkan laporan, beberapa kali gagal memimpin presentasi, bahkan sempat ditegur langsung oleh atasan karena sikapnya yang arogan. Rekan-rekannya yang dulu segan, kini mulai berani mengkritik. "Mas Raka, kalau kerja jangan cuma ngomong besar. Kita butuh hasil nyata," kata salah satu kolega dengan nada ketus. Raka merasa terpojok. Ia ingin membuktikan diri, tapi semakin keras ia berusaha, semakin banyak pula kesalahannya. Tekanan demi tekanan membuatnya sulit tidur malam. Ia sering menatap langit-langit kamar kosnya, mengingat Alia yang dulu selalu setia menemaninya saat hidup masih sederhana. Dulu ia anggap Alia tidak berguna, padahal kini ia sadar, Alia justru orang yang paling banyak berkorban untuknya. Di sisi lain, karir Alia justru makin bersinar. Arman, yang percaya pada kemampuan istrinya, sering mengajak Alia berdiskusi tentang ide-ide baru. Suatu kali, dalam rapat besar, Arman mempersilakan Alia menyampaikan pandangan tentang strategi pemasaran. Alia awalnya ragu, tapi dorongan Arman membuatnya berani. "Menurut saya, pendekatan sederhana justru lebih efektif. Jangan hanya menargetkan pasar besar, tapi juga perhatikan kebutuhan pelanggan kecil yang sering diabaikan," ujar Alia. Kalimat itu sederhana, namun ruangan langsung hening, memperhatikan dengan seksama. Salah satu manajer senior menimpali, "Ide itu menarik sekali. Justru pasar kecil bisa jadi kekuatan besar kalau dikelola dengan benar." Tepuk tangan pun terdengar. Arman tersenyum bangga, sementara Alia menunduk malu-malu. Raka yang duduk di sudut ruangan merasa dadanya sesak. Ia tahu betul bahwa Alia selalu punya pemikiran brilian. Dulu ia terlalu buta oleh ambisinya sehingga tidak pernah mau mendengar. Kini semua orang di perusahaan memuji Alia, sementara ia sendiri sedang berada di ambang kegagalan. Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Raka. Ia mulai merasa terasing. Rekan kerja menghindarinya, atasan mulai tidak percaya padanya, dan rasa malu semakin menekan. Raka sadar, harga dirinya sedang diuji. Ia harus memilih, terus terpuruk dalam penyesalan, atau belajar rendah hati. Suatu hari, perusahaan menghadapi krisis besar. Proyek penting yang dipimpin divisi Raka gagal memenuhi target. Banyak klien kecewa, dan kerugian perusahaan tidak kecil. Desakan agar Raka diberhentikan semakin kuat. Rapat darurat digelar. Semua manajer hadir, termasuk Alia. Raka duduk di ujung meja, wajahnya pucat pasi. Ia tahu kemungkinan besar hari itu adalah akhir karirnya. Arman membuka rapat dengan nada tenang. "Kita menghadapi masalah serius. Kesalahan sudah terjadi, dan kita tidak bisa menutup mata. Namun saya percaya setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan." Semua mata menatap Arman. Beberapa orang mengira Raka akan langsung dipecat. Namun yang keluar dari mulut Arman justru mengejutkan. Mulai hari ini, Raka tidak lagi memimpin divisi proyek. Tapi dia tetap akan bekerja di perusahaan ini. Saya ingin memberinya kesempatan kedua. Hanya saja, kali ini ia akan bekerja di bawah pengawasan langsung kepala divisi baru. Ruangan hening. Raka menelan ludah. Bingung sekaligus lega karena tidak dipecat. Namun saat Arman menyebutkan nama kepala divisi baru, seluruh dunia seolah runtuh di kepalanya. Kepala divisi baru adalah Alia. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang tampak kaget, sebagian lagi langsung bertepuk tangan. Alia sendiri terkejut,
Tapi tatapan penuh keyakinan dari Arman membuatnya mantap. Ia berdiri, lalu berkata, "Saya akan berusaha menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin." Raka menunduk dalam-dalam. Ia tidak pernah membayangkan, mantan istrinya yang dulu ia remehkan kini menjadi atasannya. Ia merasa seluruh harga dirinya hancur berkeping-keping. Namun di saat yang sama, ada secercah kesadaran baru. Hari-hari berikutnya, Raka harus belajar bekerja di bawah arahan Alia. Meski dalam hati masih penuh rasa malu, ia mulai menyadari bahwa Alia tidak pernah mempermalukannya. Alia bersikap profesional, adil, dan tegas, sama seperti terhadap karyawan lain. Ia tidak menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Bagi Alia, ini adalah pembuktian bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, melainkan oleh keberaniannya bangkit. Bagi Raka, ini adalah pelajaran hidup. Kesombongan hanya membawa kehancuran, sementara kerendahan hati bisa membuka jalan baru. Dan bagi Arman, keputusan itu adalah bentuk kebijaksanaan dan cinta. Ia menunjukkan bahwa memberi kesempatan kedua bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang bisa menyembuhkan. Alia yang dulu diremehkan, kini berdiri sebagai sosok yang dihormati. Raka yang dulu sombong, kini belajar rendah hati. Sementara Arman tetap menjadi penopang, yang dengan bijaknya menjaga semua tetap berjalan. Kisah ini berakhir bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kebesaran hati.